Tapi kalau nggak lolos, ya juga sedih banget kan guys. Wah itu kalau diingat-ingat benar-benar sedih. Otak kalian, otak kalian kuat gak? Itu aku mah. Hai semua, selamat datang di video kedua aku. Tapi kali ini agak sedikit berbeda dengan video yang kemarin. Kalau kemarin aku lebih fokus ke body care rutin, tapi karena ini kan lagi musim apa yuk? Musim SNMPTN, SBMPTN, musim penjaringan mahasiswa baru di perkuliahan, khususnya perguruan tinggi negeri. Banyak banget nih dari kemarin adik-adik yang kayaknya hopeless atau sedih, kak kok aku bisa ya nggak lolos SNMPTN, padahal aku udah masuk 3 besar di sekolah, aku udah sering ikut olimpiade, pokoknya udah masuk ranking paralel yang teratas lah kalau di sekolah. Jadi di sini aku bakal sharing, bukan pengalaman kuliah ya, lebih ke gimana sih perjuangan aku untuk menggapai perguruan tinggi negeri yang aku pengenin, alias Universitas Pendidikan Indonesia. Dimulai dulu dari kenapa sih aku pengen banget masuk Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Kenapa sih nggak kampus-kampus yang lain aja yang mungkin lebih favorit menurut kalian? Sebenarnya yang pertama itu karena aku pengen banget masuk jurusan pendidikan matematika. Kenapa sih nggak kampus Gajah atau kampus yang lainnya misalkan? Yang pertama ya karena aku juga realistis gitu guys. Aku sadar bahwa kayaknya aku nggak sanggup juga sih masuk situ karena kemampuan aku yang terbatas juga. Jadi gini loh, kalau misalkan kita mau masuk universitas, kita tuh nggak perlu loh ngelihat itu keren nggak sih universitasnya atau jurusannya banyak diminati nggak sih. Yang harus diperhatikan itu justru kita sanggup nggak. Kalau misalkan oke lah, kamu bisa masuk universitas yang favorit, jurusan yang favorit, kamu sanggup nggak di situ? Karena emang sih kita bakal bangga ketika kita lolos di universitas atau jurusan favorit tersebut. Tapi kebanggaan itu cuma sesaat loh. Kalau misalkan kita nggak bisa mempertahankan prestasi kita di situ. Nah, oke, aku pengen masuk jurusan pendidikan matematika, dan dulu pengetahuan aku seputar SNMPTN itu terbatas, guys. Jadi, aku dulu mikirnya, oh, aku bisa masuk SNMPTN asal aku itu pinter. Masuk 3 besar terus, ranking paralel teratas. Dan alhamdulillah, aku memenuhi itu. Kebetulan juga, nilai matematika aku itu kalau nggak salah 90 semua, dan cuman satu yang nilainya 85 itu di kelas 11 semester 1 nggak tahu semester 2, tapi sisanya 90. Dan nilai aku tuh nggak ada yang KKM pas 75 gitu loh guys, semuanya di atas, alhamdulillah 80-an rata-rata semuanya. Terus aku juga pernah ikut olimpiade sains nasional, olimpiade matematika di tingkat madrasah gitu, walaupun memang nggak menang sih, tapi kan untuk kita bisa di tahap itu butuh proses ya, jadi dari sekolah pun ada seleksinya tersendiri. Nah, dari situ juga udah mulai pede banget nih untuk ikut SNMPTN. Belum lagi dengan pendapat teman-teman yang, lu pasti masuk cis jurusan itu, lo kan emang pintar matematika, emang suka ngajarin teman-teman, konsep matematikanya juga udah bagus. Siapa coba yang nggak pede dan nggak bertinggi hati lah ya istilahnya kalau misalkan ada teman-teman yang langsung menyemangati seperti itu. Akhirnya memang aku bisa masuk SNMPTN, daftar lah waktu itu. Pilihan pertama pendidikan matematika, pilihan kedua matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Aku nggak ada pilihan ketiga kalau nggak salah, karena bingung. Emang aku tuh fix banget rencananya pengen masuk jurusan pendidikan matematika aja. Jelas, aku pasti memasukkan berbagai prestasi yang pernah aku raih di bagian portofolio SNMPTN, karena aku pengen banget selain nilai aku yang dilihat, prestasi aku yang lain juga dilihat. Tapi ada satu kesalahan besar yang harus banget kalian catat. Aku sama sekali tidak mempersiapkan SBMPTN. Ini harus kalian garis bawahi, tulis. Walaupun kalian termasuk orang-orang yang boleh ikut serta dalam pelaksanaan SNMPTN, itu kan nggak menjamin kalian akan lolos ya. Jadi jangan berbangga hati dulu, jangan pang-aingna lah ya istilah Sundanya mah. Kalian harus tetap berusaha gitu loh. Jadi istilah waktu dari kalian memasukkan data-data kalian di SNMPTN sampai waktu pengumuman SNMPTN itu dengan belajar SBMPTN. Kak, aku pasti lolos, aku nggak ada saingannya. Alright, aku juga waktu itu berpikir seperti itu. Dulu yang masukin pendidikan matematika dan matematika UPI itu cuman aku doang. Bener-bener cuman aku, jadi nggak ada saingan gitu kan. Tapi penilaian SNMPTN itu nggak cuman itu loh guys, nggak sedangkal itu. Walaupun memang bisa dibilang penilaian SNMPTN itu tidak transparan ya, kita
Walau alam lah ya, kita nggak bisa menerka-nerka sebenarnya tuh dilihat dari apanya sih. Layan SNMPTN itu kan sebenarnya memang tidak transparan. Kita nggak bisa tahu kita tuh sebenarnya nggak keterimanya dari apanya sih. Dari nilainya kah? Dari faktor alumninya kah? Atau kita ada salah masukin data kah? Kita nggak bisa tahu itu. Tapi yang jelas, yang harus kita garis bawahi di sini adalah penilaian SNMPTN itu tidak hanya sekedar nilai rapot kita. Itu yang harus kita garis bawahi ya, supaya kenapa sih aku ngasih tahu ini ke kamu ya, biar kamu nggak terlalu pede. Aku ranking 1 terus nih dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu nggak menjamin kamu bisa lolos SNMPTN. Oke, sampai sini paham? Yang pertama nih, faktor-faktor pendukung yang bisa membuat kamu lolos SNMPTN, atau setidaknya kamu bisa memprediksi nih kamu lolos atau enggak ya kira-kira. Yang pertama, selain dari nilai rapot, sebenarnya juga ada faktor alumni. Ya, faktor alumni kamu di sana, apakah banyak alumni yang lolos universitas tersebut, atau alumni yang sudah lolos universitas tersebut IPK-nya bagus-bagus atau enggak. Walaupun ini nggak harus kamu tanyain, dan sebenarnya jangan ditanyain ke kakak kelas kamu ya, kak IPK kakak berapa. Wah, itu udah deh abis, karena emang termasuk nggak sopan ya menanyakan IPK ke orang. Jadi ya ini sih sebenarnya buat gambaran kamu aja bahwa penilaian SNMPTN itu tidak sedangkal yang kamu pikir. Yang ketiga, integritas sekolah. Jadi integritas sekolah itu adalah mutu atau penilaian pihak panitia terhadap sekolah kita. Jadi bukan cuma akreditasi. Oke lah, setiap sekolah bisa punya akreditasi A, tapi nggak setiap sekolah punya integritas yang bagus. Aku nggak tahu sih ya ini ngelihat integritas sekolah dari mana. Cuman aku bakal jelasin integritas sekolah itu apa ke kamu. Jadi integritas sekolah itu adalah nilai kejujuran sekolah. Gampangnya gini deh. Misalkan kamu dari sekolah A, aku dari sekolah B. Kita punya nilai atau rata-rata yang sama di rapot, 9. Kamu punya nilai 9, rata-ratanya aku juga 9. Tapi karena integritas sekolah kamu itu nilainya 10, sedangkan integritas sekolah aku nilainya 5. Bisa aja di pihak panitia atau dari pandangan panitia, nilai 9 kamu itu real 9, sedangkan nilai 9 di rapot aku itu bisa bernilai 4,5, 5, 6, pokoknya di bawah 9 deh, karena nilai integritas sekolahnya jelek. Jadi gini loh, integritas sekolah itu bisa bagus atau bisa jelek dipengaruhi juga dari tingkat kejujuran sekolah dalam memberikan nilai ke siswanya. Biasanya kan suka ada ya sekolah yang nilai rapot siswanya itu digede-gedein, nilai UN-nya digede-gedein gitu. Itu juga berpengaruh. Cuman untuk saat ini aku belum tahu gimana caranya biar kalian tahu integritas sekolah kalian itu bagus atau enggaknya. Yang ketiga juga, kamu harus perhatikan nih sekolah kamu lagi kena blok nggak sih oleh pihak universitas yang dituju. Karena dulu sekolah aku pernah di blok setahun, nggak tahu berapa ya, setahun. Karena ada salah satu orang di angkatan atas yang dia itu udah keterima di universitas yang diinginkan. Aku nggak akan sebut ini. Udah keterima, udah tinggal daftar ulang, tapi dia nggak jadi mengundurkan diri. Mungkin lupa bikin surat pengunduran dirinya atau gimana lah, aku nggak tahu. Cuman yang pasti sejak kejadian itu, angkatan di bawahnya itu sama sekali nggak ada yang lolos SNMPTN di universitas tersebut. Padahal angkatan yang di bawahnya itu aku tahu lebih pintar, bukan lebih pintar, banyak banget deh yang pintar, tapi satu pun gak ada yang lolos. Cuma alhamdulillahnya di angkatan mereka ini banyak yang lolos SBMPTN, jadi bisa ditutupi lagi lah, atau bisa diperbaiki lagi lah hubungan sekolah dengan universitas. Alhamdulillahnya memang hanya di blok 1 tahun juga, gak lama-lama, karena kan ada ya yang di blok 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi alhamdulillah sekolah aku itu cuman di blok 1 tahun. Jadi kalian benar-benar harus jeli dalam memperhatikan informasi-informasi yang seperti ini. Tibalah pengumuman SNMPTN, dan menurut aku ini tuh adalah momen paling nyes yang pernah aku rasain. Jadi dulu waktu itu kan karena HP aku lemot ya kalau untuk internet, sedangkan kalian tahu kan kalau untuk ngebuka web SNMPTN, SBMPTN itu internet kita harus lancar. Akhirnya menjelang jam 1 aku pergi ke warnet terdekat di rumah aku, terus aku cek di situ. Aku sambil berdoa karena waktu itu aku ditemenin sama ayah aku.
Gimana ya rasanya, maksudnya kalau lolos ya pasti bakal senang banget bisa langsung meluk orang tua, tapi kalau nggak lolos ya juga sedih banget kan guys, maksudnya lagi sama orang tua ngelihat langsung hasil kita itu merah atau hijau gitu kan, hijau atau biru ya, pokoknya warna selain merah deh. Dan pas aku buka, aku klik, itu benar-benar nggak loading lama lagi, langsung merah. Ya ampun, benar-benar tulisannya itu merah. Maaf, Anda tidak lolos SNMPTN 2016 kalau nggak salah gitu ya tulisannya, aku lupa. Lemes. Itu benar-benar lemes sih, maksudnya gimana sih kalian kalau udah percaya diri kalian bakal lolos, tapi ternyata nggak lolos sama sekali. Itu benar-benar, aku kurang apa ya? Aku sampai nanya gitu sama diri aku sendiri. Tapi memang ya gimana ya, mau protes ke siapa ya? Karena mau suuzon, ini kayaknya dimainin nih sama panitia, ya kita nggak punya bukti, maksudnya itu kan cuma suuzon kita aja. Dan daripada menyalahkan orang lain, mending berusaha lagi kan untuk bangkit melalui proses SBMPTN, melalui proses ujian mandiri. Itu aku pulang dari warnet benar-benar jalan kaki, dan kalian tahu kan matahari di jam 1 itu panas banget, lemas. Tapi orang tua aku tuh berusaha menguatkan gitu loh, nggak apa-apa, masih ada jalur lain. Bener-bener dia tuh nggak nampakin bahwa dia kecewa, bahkan menghibur aku ya, yang bener-bener speechless lah pokoknya pada saat itu. Oke, aku pulang, di situ aku langsung bener-bener nggak kepikiran apapun selain belajar SBMPTN. Aku langsung buka buku SBMPTN. Karena memang aku udah beli dari awal kelas 12 ya buku SBMPTN itu, cuman aku baru buka sekarang. Benar-benar pikirannya tuh nggak fokus. Aku belajar, aku buka buku, tapi kecewanya tuh masih ada. Aku pengen orang tua aku tuh ngeliat aku belajar, aku bisa bangkit lagi loh. Padahal dalam hati aku tuh enggak, aku tuh masih ya jatuh rasanya. Wah, itu kalau diingat-ingat benar-benar sedih. Pokoknya benar-benar nggak pengen aku ingat-ingat lagi, cuman karena memang aku pengen banget nggak ada orang-orang yang ngalamin hal seperti aku lagi. Kalaupun iya kalian gagal SNMPTN, tapi kalian jangan sampai percaya diri yang berlebihan. Kalian jangan sampai tidak mempersiapkan SBMPTN. Setidaknya ketika kalian jatuh, kalian tuh udah mempersiapkan bantal, istilahnya gitulah. Oke, aku belajar daftar SBMPTN, dan kalau nggak salah di situ ada sedikit perubahan pilihan dalam jurusan. Aku lupa di pilihan keberapa, pokoknya ada teknik arsitektur di situ yang aku pilih. Dan pilihan keduanya itu, atau pilihan yang lainnya, aku pilih pendidikan matematika, nggak tahu matematika murni ya, aku lupa banget. Kenapa waktu itu aku pilih teknik arsitektur? Karena disuruh orang tua. Ya karena di situ aku kan udah ngerasa nggak enak ya, aku udah nggak lolos SNMPTN, masa iya aku nggak nurutin permintaan mereka. Walaupun sebenarnya ini salah sih, maksudnya kan yang bakal ngejalanin kuliahnya itu kalian ya. Dan sebenarnya aku sadar banget bahwa aku tuh nggak bisa gambar, sama sekali nggak bisa gambar lingkaran aja nggak bulat sempurna, gambar gambar garis aja mencong. Gimana mau masuk arsitek? Walaupun pakai penggaris kan, maksudnya visualisasi kita terhadap sesuatu itu kan harus bagus, sedangkan aku sadar aku tuh nggak punya itu. Oke, skip. Pokoknya aku belajar sampai menjelang H-1 SBMPTN itu aku masih belajar. Kesalahan kedua yang harus kalian tulis, jangan pernah belajar H-1 SBMPTN. Minimal kalian itu nyiapin 3 hari menjelang SBMPTN itu untuk istirahat. Lebih bagus lagi seminggu sebelum SBMPTN itu kalian istirahat. Jadi jangan ngeforsir diri lah, walaupun kalian tahu kalian strong, kalian kuat, tapi otak kalian kuat nggak? Itu aku mah. Jadi jangan sampai ngeforsir lah, la haula aja, serahin sama yang di atas. Kayak gimana hasilnya, ya udah itu yang terbaik. Dan bener aja, aku tuh pas SBMPTN-nya, pas hari SBMPTN-nya aku sakit, mual. Dan kalau nggak salah pas aku dianterin ke tempat SBMPTN, aku tuh sempat berantem kecil dulu lah sama orang tua. Dan itu pasti mempengaruhi mental kita kan, juga mood kita dalam mengerjakan soal. Itu benar-benar seketika buyar. Wah, gila ini mah. Aku tuh kalau nggak salah tes SBMPTN-nya di SD, tapi aku lupa SD-nya di mana.
aku ketemu banyak banget orang yang unik sih guys, maksudnya bukan orangnya juga sih, keluarga yang unik lah intinya. Mungkin karena emang pengen anaknya lolos SBMPTN gitu kan, itu ada yang sampai keluarga besarnya datang, mulai dari orang tua, adik, kakak, ada om tantenya juga datang. Ya mungkin mau nyumbang doa kali ya kan, bagus itu juga, cuma ya lucu aja gitu. Terus ada juga yang sampai disuapin orang tuanya waktu istirahat sambil nunggu SBMPTN dimulai. Unik lah pokoknya. Ada juga yang sampai pakai jas, pakai baju kerja, padahal kan SBMPTN mah bajunya bebas ya, asal sopan gitu, tidak memakai sendal, tidak memakai kaos oblong. Di situ aku nggak punya kenalan juga sih, karena ya udahlah, tujuan aku kan ikut tes, lagian juga belum tentu kedepannya kenal lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, fokus aja sama diri sendiri. Kebetulan waktu itu aku duduk ke bagian paling depan pengawas banget. Deg-degan atau ya, maksudnya kita ujian biasa aja di depan pengawas udah deg-degan, apalagi ini SBMPTN. Ya udahlah, oke, fokus di situ aku ngerjain. Tahu nggak? Aku udah ngapalin yang namanya sinonim, antonim, pokoknya aku tuh udah bener-bener apal sampai ngomong sendiri di kamar mandi. Antonim dari ini adalah ini, sinonim dari ini adalah ini, tapi nggak keluar sama sekali satupun. Segimana gitu kan, nggak keluar satupun. Ya Allah, iya mah hoyong istighfar, hoyong di ruqyah barunya pembuat soalnya, tapi ya udahlah, jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya ada 2 tahap ya kalau nggak salah, pokoknya TPA terakhir gitu, pokoknya ada istirahatnya gitu lah. Aku istirahat, makan, minum, biasa lah, terus masuk lagi, ngerjain lagi. Ya udah, aku dengan percaya diri juga, tapi ya nggak sebesar waktu aku SNMPTN. Bismillah, ini mah lolos, karena banyak soal yang bisa juga, tapi ya banyak juga yang nggak bisa gitu. Ya udah, di situ aku berdoa, tapi aku tuh berdoa juga, ya Allah semoga aku tuh nggak keterima di teknik arsitektur, karena aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Aku udah yakin banget aku bakal hancur kalau aku kuliah di situ. Ngebayanginnya aja nggak bisa bawa alat tiap hari gitu kan. Aku juga tahu kehidupan anak teknik tuh pasti dari pagi sampai malam banget, itu mah kerja kelompoknya teh, dan aku teh nggak sanggup kayak gitu. Terus juga sering lihat kan pengalaman-pengalaman orang yang katanya kalau kuliah di teknik itu sampai nggak bisa tidur, bukan nggak bisa tidur sih, jadi jam tidurnya itu berkurang. Aku nggak mau kayak gitu, dan nggak bisa aku tuh kalau kurang tidur. Pas udah pengumuman SBMPTN, tebak, nggak lolos lagi. Serius ini mah. Oke lah, ya Allah udah sedih, ini mah udah hopeless, aku tuh gimana ya. Masa iya aku tahun depan kuliah, teman-teman aku tahun ini, aku tuh udah bingung kayak gimana. Udahlah, masuk swasta aja, cobain, kata bunda aku teh. Ya udah, aku waktu itu coba daftar Unisba psikolog. Belum daftar sih, kayak masih lihat brosurnya, websitenya, gimana sih cara daftarnya. Nah, soalnya aku tuh masih inget banget kata ayah aku, kamu kalau mau sesuatu, kejar dulu itu sampai dapat. Nggak usah punya plan B, plan C. Kan masih ada jalur mandiri, ya udah cobain itu dulu. Ya mungkin ayah aku juga pengennya aku tuh masuknya negeri gitu kan. Ya udahlah, aku keep dulu, toh emang biasanya pendaftaran universitas swasta itu kan lama ya. Jadi aku coba dulu mandiri. Aku sampai waktu itu belajar banget loh untuk mandiri, padahal soalnya ternyata gampang banget. Sampai belajar banget, berdoa banget. Terus aku nonton videonya Wirda Mansur. Dia bilang kalau misalkan kita pengen sesuatu, sholawatin terus, jangan pernah berhenti. Itu benar-benar aku lakuin loh. Bener-bener kalau aku lagi nggak ada ngomong sama orang, aku tuh sholawat terus. Bukan sombong ya, tapi ini buat kalian contoh. Sholawat terus, bener-bener, ya Allah, tolong, aku pengen banget masuk UPI karena bla 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 bla. Pokoknya aku sebutin alasannya di situ. Sebelum tidur aku berdoa lagi, bangun tidur aku berdoa lagi, pokoknya tanpa henti. Wah udahlah, disitulah haula aja. Aku benar-benar kayak nggak mikirin lagi aku keterima atau enggak, karena ya nggak pengen sakit hati lagi aja kan. Ya udahlah, Bismillah, Bismillah, ini mah yang penting udah berusaha. Di situ karena sistemnya masih tes. Kalau sekarang kan ujian mandiri UPI itu biasanya ngambil dari nilai UTBK dan nggak ada tes lagi.
Atau kalaupun ada tesnya cuma tes psikologi. Kalau dulu tuh bener-bener kayak ada tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TPA dan lain-lain sebagainya, dan CBT. Datang ke tempat langsung. Ya udahlah, di situ aku menjalani kehidupan seperti biasa dan kayak nggak bersemangat gue ketemu orang karena yang lain mah meren udah keterima di kampus impiannya, sedangkan aku mah belum gitu kan. Kalian pasti kalau yang nggak lolos SNMPTN, SBMPTN pasti ngerasain deh fase ini gitu, dimana kalian teh pengen di rumah dulu nggak kemana-mana gitu, karena kan biasanya mulut orang mah suka tidak dijaga gitu kan. Padahal ya memang gini ya, kalian teh harus tahu, kalau udah gede teh kalian harus tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang sensitif, kayak kuliah di mana, tapi sebenarnya kalian tahu orang itu tuh belum kuliah. Terus IPK, wallahu alam ya IP-nya bagus, syukur dia bisa jawab 4. Coba kalau misalkan di bawah, nah itu udah nikah apa belum, kenapa belum nikah, urgensinya kalian tahu itu apa gitu kan. Toh kalau misalkan orang tersebut bakal ngasih tahu kalian dan mau gitu kan, ya dia bakal ngomong sendiri, gak usah ditanya. Kan topik lain yang tidak sensitif itu banyak ya guys, maksudnya kayak apa ya, suka makan kadal atau apa gitu, cari pertanyaan yang gak sensitif, skip. Intinya di situ aku ya udahlah kayaknya swasta ini mah. Tibalah pengumuman waktu itu awal Agustus gitu kalau nggak salah pengumumannya. Aku ingat banget, aku lagi habis makan di Jogja Cimahi, bukan Yogyakarta ya, Jogja Cimahi, sama ayah aku. Terus aku menuju mobil tuh karena habis makan. Iya, jam sekarang tuh jam pengumuman UMUPI. Aku sempetin buka HP dulu. Wah, seneng banget, ini mah lolos guys. Bener-bener yang kayak aduh, seneng weh. Karena kayak gimana ya, udah kampus impian, jurusan impian, akhirnya lolos walaupun di jalur terakhir. Itu mah seneng banget, aku sampai nangis kalau nggak salah. Dan abah aku juga kayak seneng weh. Wah, itu mah kayak Kayak apa ya rasanya, kayak hujan duren gitu. pokoknya seneng banget. Sampai akhirnya pulang, terus aku langsung bener-bener cari informasi mau ke aku UPI. Beneran yang aku cari itu dulu, informasi mau ke aku UPI, nanti di UPI kayak gimana, pakai seragam apa, terus juga temen-temennya kayak gimana, langsung mau masuk jurusan, langsung mau masuk grup jurusan. Kan biasanya kalau habis pengumuman SN, SB atau ujian mandiri, akun-akun kampus itu suka komen ya yang lolos. Aku langsung komen di situ, ICIS jurusan pendidikan matematika. Wah, itu mah langsung kan ada yang DM, ayo masuk grup. Masuk juga ke grup fakultas. Pokoknya di situ benar-benar euforia mahasiswa barunya kerasa banget. Seneng deh rasanya, apa yang kita impikan walaupun lolosnya di jalur paling akhir, tapi tetap bersyukur banget. Bersyukurnya sama aja kayak orang-orang yang seneng lolos SNMPTN, SBMPTN. Karena aku yakin di kuliah pun gak akan ada yang namanya dibeda-bedain antara oh kamu lolos SNMPTN ya, oh kamu mah SB, kamu mah ujian mandiri. Gak akan ada yang kayak gitu, karena memang ya udah di kuliah kan pasti nanti dilihatnya dari hasil belajar kita, kemampuan kita, skill kita gitu. Nah, terus ada tambahan nih sedikit, saat aku udah lolos ujian mandiri, ada juga ujian yang harus aku lewati, yaitu ketika membayar uang pangkalnya. Jadi di sini kalian udah tahu kan pasti kalau yang lolos ujian mandiri itu ada uang pangkal yang berpuluh-puluh juta. Sedangkan waktu itu kondisi orang tua aku belum bisa sama sekali untuk memenuhi hal tersebut lah. Tapi alhamdulillahnya aku dan keluarga aku bisa memenuhi itu semua dengan keringanan yang diberikan oleh UPI, yaitu kita boleh mencicil sampai semester 1. Bukan aku doang ya, tapi di tahun 2016 memang keluar kebijakan dari UPI, boleh dicicil, dan ada juga yang boleh bidik misi sesuai dengan kemampuan dan kriterianya masing-masing. Jadi jangan takut buat kalian yang gak punya biaya, karena UPI pasti akan memberikan keringanan buat kalian. Jadi dari cerita tadi, aku pengen banget menekankan nih ke kalian, dede-dede mesku, kalau misalkan SNMPTN itu sama sekali bukan hanya dari penilaian rapot aja. Karena panitia juga tahu dong, rapot itu pasti bisa lah dimanipulasi gitu kan, bisa dinaikin, entah itu dari gurunya, entah itu dari sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus pertimbangkan banyak aspek yang tadi udah aku sebutin, seperti faktor alumni, integritas sekolah. Integritas sama akreditasi beda ya. Kalian bisa cek dengan kata kunci integritas sekolah mempengaruhi SNMPTN. Di situ ada alasannya kenapa integritas sekolah bisa mempengaruhi kelulusan atau kelolosan
SNMPTN gitu. Karena kalau misalkan aku jelasin di sini juga takut kurang detail atau ada yang salah, jadi mending kalian cari sendiri. Semangat terus, karena dari jalur apapun kalian lulus dan dimanapun kalian kuliah, itu benar-benar ya mungkin hanya mempengaruhi gengsi kalian sesaat, tapi kalian mungkin akan penuh syukur, akan bahagia dalam jangka panjang kalau kalian benar-benar masuk di jalur yang tepat, masuk jurusan yang tepat. Kalaupun kalian merasa salah jurusan, tapi kalian bisa mengambil hikmahnya, kalian juga pasti akan tetap bisa berkembang dengan baik, jadi mahasiswa yang produktif, jadi mahasiswa yang dapat menciptakan atau mengembangkan sesuatu. Aku doain semoga kalian di sini sukses selalu. Entah itu kalian masih siswa ataupun udah mahasiswa, kita berjuang bareng, jangan pernah ada yang down. Semangat semuanya, salam mahasiswa.